Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Deddy Syuhundi. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa melewati sensasi yang luar biasa, sudah bisa melewati masa-masa takut yang luar biasa, dan sudah bisa melewati keterpurukan ataupun rasa was-was yang melibatkan diri teman-teman yang ada di rumah, dan mudah-mudahan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti biasa, bekerja seperti biasa, dan mudah-mudahan teman-teman pada hari ini sudah move on dengan anxiety. Oke, itu pembuka dari saya mudah-mudahan ya, apalagi ya teman-teman sekarang ini lagi zaman virus ya, virus corona gitu kan, yang mudah-mudahan yang anxiety-nya masih tinggi ini tidak terlalu was-was dan tidak terlalu panik ya mendengar virus ini ya, karena mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sampai terinfeksi virus COVID ya 19 seperti itu ya. Jadi kepada teman-teman yang masih anxiety-nya tinggi, tenangkan diri teman-teman, rilekskan diri teman-teman, kemudian minum air putih hangat ya, kemudian jangan lupa untuk bikin jamu ramuan ya, karena pengaruh dari jamu itu katanya sangat baik seperti itu, dan mudah-mudahan sistem imun kita akan semakin bagus dan semakin bagus ya, seperti itu. Nah, kali ini teman-teman saya akan membahas video tentang bagaimana kita melatih otot esofagus kita supaya kembali normal gitu kan, ataupun kembali seperti semula, seperti itu ya. Yang tadinya kendor mudah-mudahan menjadi kencang lagi ya. Tetapi sebelum itu di subscribe dulu channel saya, kemudian di komen. Jika ada yang mau bertanya, mangga saya akan jawab di kolom komentar juga. Kemudian kalau misalkan tidak puas, silahkan berkomunikasi dengan saya lewat WA. Kemudian yang punya IG, mangga ikuti IG saya Tupai Rumpun underscore IG. Kemudian Facebook saya ada Tupai Rumpun Bambu gitu kan. Hanya nama channel saja yang dari Syuhundi ya. Seperti itu. Kemudian dibagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada teman ataupun kepada grup ya. Tergantung teman-teman ya. Kemudian nonton video ini jangan di skip-skip, ditonton secara terus menerus ya, jangan di skip, jangan dilewat, takutnya nanti ada salah paham, terjadi pemahaman antara teman-teman dengan apa yang diucapkan oleh saya, seperti itu. Baik, langsung aja teman-teman. Gini, dulu ketika saya berobat ke dokter, saya pernah bertanya, dok, bagaimana sih cara melatih mengencangkan esofagus kita? Nah, dokter ini menjawab sama saya. Yang pertama katanya 30 menit kita olahraga jalan kaki. Nah, jadi di sini teman-teman sangat penting sekali gitu kan. Kata dokter, penyakit apapun kalau misalkan olahraga berjalan 30 menit itu sangat baik. Ya, makanya saya waktu itu kan pernah upload video di channel saya tentang masalah olahraga untuk penderita asam lambung. Memang itu yang sederhana, yang jalan kaki itu ya. Ternyata selain daripada untuk mengobati asam lambung ataupun mengurangi rasa asam lambung, ternyata itu juga bisa mengencangkan ataupun ya tidak melonggarkan otot esofagus kita. Jadi jalan kaki teman-teman. Nah, pertanyaannya begini, Kang, bagaimana? Saya kan di rumah, belum bisa keluar rumah karena saya masih takut ini, takut itu, takut lain sebagainya. Nah, caranya kalau misalkan teman-teman masih seperti itu, takut keluar, dulu saya pernah melakukan teman-teman ya. Saya itu triknya seperti ini. Saya naruh kunci motor, misalkan di ruang TV. Saya nyimpen remote di kamar 2. Saya nyimpen casan di kamar 1. Kemudian saya nyimpen HP di dapur. Nah, seperti itu. Jadi benda-benda itu saya letakkan bukan pada tempatnya, sehingga kalau kita membutuhkan, kita bisa jalan tuh, jalan kaki sedikit gitu kan. Kalau misalkan capek, ya berhenti dulu. Ya, seperti itu berhenti dulu. Ya, saya begitu teman-teman, saya lakukan penaruhan barang. Kalau enggak misalkan salin baju nih, baju kita mau salin ataupun pakai sarung gitu kan. Sarungnya kita taruh di kamar 1, bajunya kita taruh di kamar 2, atau misalkan kaos dalamnya kita taruh di kamar mandi. Nanti itu kan jalan-jalan.
Ya, seperti itu. Saya lakukan begitu, akhirnya sedikit demi sedikit saya bisa tuh ya berjalan selama 30 menit, kemudian keluar rumah ya sedikit-sedikit, alhamdulillah ternyata ya memang menguatkan otot les kita ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah latihan pernapasan diafragma. Nah, diafragma ini sebetulnya teman-teman biasa dilakukan oleh para singer ataupun para penyanyi, di mana dia mengeluarkan suara dari di dalam perut saya ini ya gitu. Nah, saya akan coba mempraktekkan ya bagaimana sih pernapasan diafragma itu dilakukan. Nah, pertama kita ambil ataupun hirup udara dari hidung ya, dari hidung. Nah, kemudian kita taruh di perut ya, taruh di perut. Setelah taruh di perut, kita kembungkan perutnya. Setelah kita kembungkan perutnya, kita buka, bunyikan. Nah gitu ya. Nih saya akan contohkan seperti ini. Nah, kita taruh dulu di perut di sini, ditaruh, dikembungkan ya. Jadi gini. Nah, seperti itu. Nah, seberapa lama kita latihan pernapasan diafragma ini? Karena gini, teman-teman, latihan pernapasan diafragma itu kalau lama-lama akan membuat kita pusing. Jadi kalau misalkan 1 jam cukup 2 kali, 1 jam cukup 2 kali, 1 jam cukup 2 kali, 1 jam cukup 2 kali. Nah seperti itu. Saya latihannya begitu. Jadi orang langsung itu akan pusing teman-teman. Saya pernah coba gitu kan. 1 jam sampai 1 menit itu berapa kali saya pusing. Layang gini gitu kan. Nggak kuat saya. Nah jadi yang kedua itu adalah latihan pernapasan diafragma gitu kan. Sambil gini, ketika kita latihan napas diafragma itu, kita ambil energi positifnya, kita buang energi negatifnya, seperti itu. Sambil berpikir positif, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, ya, ini saya ambil dari video ya gitu kan. Kita ambil air minum, yang ketiga itu kita ambil air minum. Air minum itu minumnya itu satu teguk teman-teman. Jadi jangan 1 gelas nih kita langsung minum begitu, enggak, tapi seteguk. Lap dikit, berhenti dulu, kemudian dikit, berhenti dulu, kemudian dikit, berhenti dulu. 1 gelas ini tuh berapa kali tegukan, seperti itu. Nah itu kan ketika kita minum, nah si esofagus itu kan membuka, lap gitu kan. Ketika kita selesai minum, airnya turun, nutup lagi. Seperti itu latihannya. Jadi ambil minum, ya kita minum 1 teguk, telan, 1 teguk, telan. Nah seperti itu ya. Coba aja teman-teman pagi-pagi nih, ya pagi-pagi seperti itu latihan seperti itu. Nah yang keempat itu adalah saya tidurnya nyender teman-teman. Ya saya tidur nyender kayak ibu-ibu habis melahirkan itu 1 bulan 2 bulan lebih saya nyender terus begini sampai tulang punggung ini pegel gitu kan, karena kita tidak terbiasa dengan hal seperti itu kalau laki-laki ya. Tetapi saya coba bantalnya saya tinggikan gitu kan. Saya sih memakai kasur teman-teman ya, memakai kasur saya tempelkan ke tembok, kemudian saya tidur tuh. Lama-lama itu waduh sakit gitu kan ini punggung. Kalau 1 minggu 2 minggu itu sakit banget punggungnya. Nah tetapi itu untuk proses penyembuhan esofagus kita. Nah lama-kelamaan kan akan menutup kembali gitu kan. Kenapa? Fungsinya kan supaya si cairan asam lambung itu tidak naik ke sini ke kerongkongan, ya mengakibatkan kemudian panas di sini nih. Di kerongkongan panas, ke sini panas, kadang-kadang lidahnya berwarna putih, kemudian kelengan, jantung berdebar gitu kan. Ya seperti itu. Kemudian nih teman-teman kalau bisa ya habis makan itu jangan langsung berbaring. Ya, ini misalkan gini, habis makan saya berbaring. Apalagi kalau tidur itu jangan banget ya, berbaring aja jangan, apalagi tidur gitu kan. Karena apa? Ketika kita makan kan penuh tuh. Kalau kita berbaring secara tidak langsung makan itu naik balik lagi ke sini gitu kan. Kemudian kalau habis makan itu jangan membungkuk seperti ini ya. Kalau membungkuk kan begitu. Jadi esofagus kita belum kuat menahannya udah seperti itu ya. Kalau bisa mah jangan dulu lah seperti itu.
kemudian berolahraga keras gitu kan, habis makan berat ataupun keras ya jangan dulu, harus ada jedanya lah misalkan. Nah kalau untuk tidur sendiri saya kalau misalkan habis makan saya minimal 2 jam untuk tidur ya, seperti itu. Karena apa, kita kan katupnya di sini belum kuat teman-teman, bahkan saya pernah berobat ke alternatif, katanya gerigi lambungnya itu membuka katanya, seperti itu. Saya dipijit di pinggang sini nih, enak banget itu waktu itu ya, dipijit saya. Ya pokoknya teman-teman ya, kita berharap mudah-mudahan teman-teman segera bisa sembuh dari asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Walaupun teman-teman tahu sendirilah sensasinya, kelamaannya bahkan ada yang 8 tahun, ada yang 15 tahun. Ya mudah-mudahan kita tidak sampai dengan seperti itu ya. Pokoknya saya berharap yang terbaik buat teman-teman. Teman-teman mungkin akan bertanya sama saya, Mas sudah sembuh belum asam lambung? Saya katakan saya sudah sembuh, tetapi kalau saya masih salah makan, misalkan makan sih boleh misalkan, tetapi kategori lebih ya banyak banget, itu saya suka kumat-kumat teman-teman. Jadi memang asam lambung itu akan tetap ada di diri kita. Ketika kita salah makan akan kembali ya seperti itu. Tetapi kalau misalkan polanya kita jaga ya insya Allah gitu kan. Dan satu hal, jangan berlebihan makannya. Intinya seperti itu. Selama kita tidak berlebih, saya pun makan sambal ya biasa aja gitu kan. Karena saya tidak suka sambal, paling lada dikit-dikit ya. Seperti itu. Saya juga kadang suka ngerokok dan sebagainya. Tapi ngerokok ini stop lah kalau bisa mah ya. Kemudian kemarin sih saya merokok gitu kan. Biasa. Kalau lagi kerja saya apalagi sekarang ya teman-teman, saya lumayan lagi sibuk gitu kan di sekolah, udah nggak pulang lagi aja seperti itu kan ke rumah, kadang-kadang harus nginep lagi di sekolah karena ya lagi ujian di sekolah ya. Saya kan tingkat dari SMP SMA gitu kan, belum lagi kan sekarang itu serba BK gitu kan, serba berbasis komputer, jadi sangat sekali mengandalkan kepiawaian kita. Oke, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Salam sembuh dari saya yang pernah menderita asam lambung, GERD dan anxiety. Ya, semoga sembuh dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.